Pemirsa, bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin setelah setahun berkuasa? Kami akan bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil dan anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Baik, saya pertama ke Pak Mulyanto terlebih dahulu. Pak Mulyanto, ada 5 program utama yang diusung di Jilid 2 ini. Apakah pandemi COVID-19 ini menjadi faktor utama penyebab eksekusinya tidak berjalan dengan maksimal? Iya, Pak. Saya rasa demikian ya. Pandemi COVID ini kan hampir ya membuat pekerjaan kita yang normal itu menjadi tidak normal. Kita harus menerapkan protokol COVID. Yang paling utama adalah social distancing. Sebagian pegawai yang bekerja melalui rumah ya, work from home. Jadi jelas ini sangat menghambat sekali. Berbagai implementasi program yang sudah dijalankan. Saya rasa demikian, Pak. Bisa dipahami. Baik, ada catatan mungkin Pak Mulyanto terkait bagaimana catatan program kerja dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi selama memerintah setahun ini? Ya, kalau menurut kami, ini kan masyarakat sejak bulan Maret, ini kan fokus kepada penanggulangan COVID ya. Masyarakat betul-betul berharap kita semua ya, agar COVID segera usai, kita bisa hidup kembali normal. Namun faktanya sampai hari ini tanda-tanda melandai ini belum terlihat. Jadi karenanya kita harus fokus bagaimana menyelesaikan, menanggulangi pandemi kesehatan ini. Tanpa ini selesai, berbagai hal mesti akan tertinggal di belakang, Pak. Baik, Anda sebagai partai yang selalu konsisten pada oposisi begitu, catatan apa yang mungkin menjadi kekurangan pemerintah selama memerintah ini, terutama Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Kami melihat ya, Pak ya, yang pertama cara merespon pemerintah ya terhadap pandemi ini yang terlalu menggampangkan. Ketika awal-awal ini kan, ya kan di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara sudah muncul kasus pandemi ini kan, kita bahkan menolaknya, menganggap nggak ada masalah, nggak ada COVID di negara kita. Padahal kita ini negara dengan penduduk yang sangat padat, dengan sikap budaya berkerumunnya cukup tinggi. Karenanya patut diwaspadai. Nah, kita waktu itu relatif ya mengabaikan fenomena ini, menolak bahwa tidak ada di Indonesia. Kalau dari skala 1 hingga 100%, Pak Mulyanto, Anda menilai dalam pemerintahan Jokowi ini berapa persen sudah dijalankannya dalam setahun ini? Kalau kita ukur dari skala objektif ekonomi ya, di tahun ini kontraksi cukup tajam, hampir menuju minus 5%. Yang menandakan sebanding dengan itu, Pak. Baik. Pertumbuhan ekonomi kan agregasi dari semua kegiatan kita ya. Baik. Kita beralih ke... Bahkan pemerintah sendiri dari segi APBN kan, serapannya masih berapa tadi? 48%. Baik, Pak Mulyanto, tentu pandangan Anda akan berbeda dengan pandangan dari Gus Nabil. Gus Nabil kritik di mana-mana. Bahkan hari ini memperingati 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Ini ada demonstrasi besar-besaran juga. Pandangan Anda seperti apa terhadap kritikan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyikapi bahwa apa yang kemudian menjadi kritik masyarakat, baik itu dalam bentuk demonstrasi maupun dalam bentuk-bentuk yang lain, ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang rakyat kepada pemerintah. Karena kalau masyarakat sudah abai dengan pemerintah, tentu dia tidak akan mengingatkan, tidak akan menyampaikan aspirasi. Dan saya kira saya melihat bahwa memang betul penurunan yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyanto mendekati minus 5% itu betul. Dan saya kira semua negara, tidak ada satupun yang sampai saat ini sudah memiliki pengalaman menangani COVID-19. Oleh karena itu, semua negara juga masih belajar kenapa sampai sekarang ini COVID
masih kemudian kurvanya naik turun ya karena memang semuanya masih belajar. Belum ada satu negara pun yang kemudian bisa mengklaim paling ahli terkait COVID-19. Namun aspirasi masyarakat, kritik masyarakat, dan saran masyarakat itu saya apresiasi karena itu bentuk cinta dan kasih sayang masyarakat terhadap pemerintah. Baik, kalau ada hal yang masih dikritisi masyarakat yaitu terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini pun banyak sekali dari berbagai kota besar melakukan aksi demo. Apa pendapat Anda, Pak Gus Nabil? Terkait aksi demonstrasi, saya kira sah-sah saja karena itu dijamin oleh konstitusi. Namun yang kemudian tidak tepat adalah kemudian demonstrasi kemudian melakukan dengan tindakan-tindakan anarkis. Yang itu tentunya sangat jauh dari nilai-nilai karakter bangsa kita. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi, saya tahu teman-teman mahasiswa itu seperti apa. Nggak mungkin dia mau bakar-bakar HT busway dan lain sebagainya. Saya justru khawatir di tengah-tengah demonstrasi ini, seperti ini, ditunggangi oleh kepentingan banyak orang. Itu yang menurut saya perlu kita catat. Baik, saya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, tadi Anda mengatakan bahwa bisa dikatakan kondisi pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai pangkal dari permasalahan yang ada. Jika tidak ada COVID-19, kita berandai-andai, apakah pandangan Anda terhadap keberhasilan program Pak Jokowi ini akan berbeda pandangan Anda, Pak Mulyanto? Sebetulnya kan Mas ya, sebelum era COVID, sebelum bulan Maret, Omnibus Law itu sudah diajukan, RUU Omnibus Law diajukan. Memang dari awal RUU Omnibus Law itu diadres untuk bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, bisa menyerap investasi lalu menambah pekerja yang dapat diserap di dalam pembangunan kita. Jadi memang RUU Omnibus Law itu diarahkan untuk mendongkrak perekonomian kita yang stagnan di angka 5% kan pertumbuhannya. Jadi memang ekonomi kita ya masih pertumbuhannya ya tidak terlalu tinggi seperti yang kita harapkan. Karena kan kita ingin kalau bisa ya 6-7 kan gitu yang diharapkan. Tapi di ya, bulan Maret itulah muncul pandemi COVID. Jadi memang ini ada dua hal. Ketika kita baru mau berusaha ya mengembangkan kondisi ekonomi kita, dilalahnya itu kita kena musibah. Sehingga ini menjadi semakin parah. Berantakanlah skenario besar kita. Kurang lebih demikian, Mas. Berantakan ini maksud Anda kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, atau bagaimana maksudnya Pak Mulyanto? Ya, maksudnya kan tadi kita merancang ekonomi kita melalui Omnibus Law dengan berbagai program RPJMN kan di awal pemerintahan ini di periode kedua kan. Itu kan sebelum kita tahu adanya pandemi COVID gitu. Termasuk Omnibus Law di dalamnya. Ya kan? Namun tiba-tiba kan di bulan Maret ada pandemi. Sehingga skenario yang sebelumnya itu relatif ini kan tidak bisa disesuaikan, tidak kompatibel dengan kondisi yang ada. Karena pemerintah mengusulkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kan begitu. Nah disitulah langkah-langkah penyelesaian krisis itu ditumpahkan dengan anggaran yang tadi disebut sekian berapa? 600 ya? Miliar. 600 triliun. Nah, itu maksud saya, Mas. Baik. Kita harus fokus menyelesaikan pandemi COVID ini dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Di sana pemerintah diberikan diskresi terkait persoalan perubahan APBN, penentuan prioritas, dan sebagainya. Nah, harusnya dimanfaatkan maksimum. Tapi kita melihat bahwa serapannya ternyata masih rendah APBN. Baik. Ada catatan serapan APBN yang rendah begitu ya, Pak Mulyanto ya. Baik, sebelum saya kembali ke Gus Nabil, berikut ini pemirsa di layar kaca Anda terlihat situasi terkini aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masih banyak kerumunan massa yang melaksanakan atau melakukan aksi demonya saat ini juga begitu. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, namun ada masyarakat biasa yang terlihat ikut melakukan aksi demonya. Saya kembali ke Gus Nabil. Gus Nabil, ada catatan dari penyerapan APBN yang tidak maksimal. Apakah itu juga sudah menjadi catatan di dalam pembahasan anggota DPR selama ini? Apa solusinya? Ya,
Ya, jadi meskipun ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun bukan berarti kemudian DPR tidak bisa melakukan pembahasan anggaran bersama pemerintah. Berkali-kali dalam rapat kerja maupun rapat dengan pendapat dengan mitra kami, contohnya di Komisi 9, misalnya kami rapat dengan Menteri Kesehatan, kita melihat sarapannya masih kurang tinggi, maka kami bersama seluruh fraksi di situ, termasuk fraksinya Pak Mulyanto, di situ ada Bu Neti, kami dengan aktif selalu memberikan input dan dorongan kepada pemerintah untuk misalnya dilakukan refocusing di hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran. Kita tahu bahwa memang pemerintah ini juga memiliki kekurangan terkait manajemen data yang belum terintegrasi. Ini yang kemudian selalu didorong oleh kami supaya pemerintah betul-betul memiliki sistem data yang terintegrasi, baik data kesehatan maupun data yang lain. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira Pak Mulyanto, apalagi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kita tahan dulu Pak Mulyanto dan juga Gus Nabil, kita jeda dulu, tetap bersama kami Bapak-Bapak, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.